seperti itu. Nah, bagaimana perbandingannya dengan iman Kristen sekarang? Pernah Pak Hamka bertanya sama Pak Hamran Amri ketika dalam sebuah dialog. Pak Hamran Amri ditanya, jadi menurut Anda, apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan berarti Tuhan tiga? Lu tidak. Apa artinya Bapa? Ini sayangnya kurang pas jawabannya Pak Hamran. Dia mengatakan, itu kudrat kuasa mencipta. Putra itu kudrat kuasa berfirman. Roh Kudus kuasa ayat. Ditanya sama Pak Rasidi, kenapa hanya 3 kalau memang seperti itu? Nah ini saudara-saudara, kenapa hanya 3? Islam 20 aja kurang, masih bersaing dengan Hindu 1000, kenapa hanya 3? Berarti yang paling sempurna Hindu, di bawah Hindu Islam, khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah, setelah itu Kristen, kan gitu kan? Karena cuma 3. Islam 20, 99, Hindu 1000, ndak main-main. Mbuh sing ditulis apa pokoknya 1000, ya kan? Apa seperti itu? Tidak. Kita harus menjelaskan bahwa kenapa Pak Hamran Nabi penjelasannya seperti itu? Karena beliau hanya belajar Islam, tidak pernah belajar Bapak Gereja Purba, itu kelemahannya. Maka saya harus katakan sekarang waktunya kita menggali sejarah Gereja Purba. Jangan puas dengan gerakan Pentakosta abad 20. Kita kehilangan 19 abad sejarah kekristenan. Jangan hanya puas dengan reformasi Protestan. Kita akan kehilangan selama 14 abad pertama kekristenan. Jangan puas hanya gereja ritus Latin. Kita akan kehilangan 10 abad 1000 tahun pertama kekristenan. Maka kita harus belajar kekristenan dari para rasul, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, konsili-konsili sampai zaman sekarang. Kan lengkap saudara-saudara. Begitu menghadapi gerakan-gerakan yang aneh, jawabannya mudah sekali. Tidak perlu harus cari referensi ke sana kemari. Referensinya pun dari Google kadang-kadang tidak lengkap. Tapi kita sudah sok tahu, merasa yang paling hebat kan? Itu sering kali terjadi. Siapa yang melupakan sejarah, dia sakit ingatan. Kan gitu kan dalilnya, ingat. Siapa yang melupakan sejarah, sakit ingatan. Nah saudara-saudara, kata dat dan sifat dipakai oleh bapak-bapak gereja ketika ungkapan-ungkapan Yunani, ungkapan Latin, ungkapan Aramaik diarabkan. Satu contoh misalnya, kata that artinya self tadi, himself, huwa datuhu, kata that dalam pengertian kedirian yang paling pokok, yaitu hakikat. Segala sesuatu itu kan puncaknya paling dalam itu kan hakikat, ya kan? Hakikat Allah itu diambil dari bahasa Yunani ousia, bukan usia bahasa Indonesia, ousia. Mia ousia tres hipostasis, satu ousia, satu dat yang dideskripsikan dalam 3 hipostasis. Ini pertama kali dalam bahasa Yunani. Lalu Tertullianus abad ketiga, dia merumuskan dalam bahasa Latin una substantia, satu substan, satu substansi yang dideskripsikan dalam 3 persona. Ini abad ketiga, abad keempat. Abad pertama sudah ada kata ousia, tapi maknanya belum terlalu metafisik. Kemudian kata Yunani dan kata Latin ousia itu adalah substan, kemudian persona, hipostasis itu person bahasa Inggris, personality, ya kan? Kemudian kata Aram gnoma itu menjadi bahasa Arab ukhnum, jamaknya akonim. Ini yang kemudian masuk jadi bahasa Indonesia oknum. Tapi kata oknum yang dipakai untuk Tritunggal itu sekarang sudah rusak. Siapa yang merusak? Sigmund Freud yang rusak ini. Jadi dulu kata oknum, gnoma, hipostasis, itu artinya adalah seperti metaphysical personality,
Personality, kepribadian secara metafisik. Apa metafisik? Meta di sebalik fisik yang kelihatan. Misalnya metafisik ya. Tuhan ada, manusia ada. Adanya manusia ini ada fisik. Adanya Tuhan ini metafisik. Kita manusia. Michael manusia, Madeporono. Gitu? Nah, enggak tahu kan? Dia enggak tahu kalau tak ini, nah ini kapan lagi bisa ini ya? Gitu? Enggak tahu kan? Kira-kira berlaku untuk Tuhan apa enggak ini? Tidak, karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itulah person secara metafisik. Misalnya, kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, alamatnya mana surga itu? Ayo sekarang, di mana alamatnya surga? Anda mesti ke atas begini, Bapa kami yang ada di surga. Ini posisi ibadah begini dalam bahasa Ibrani namanya yadah, mengadahkan tangan, ya kan? Apa ya Tuhan itu ada di sana? Tuhan ada di atas, Pak. Sebelum ditemukan pesawat terbang, orang membayangkan mungkin di balik awan ada Tuhan, ya kan? Begitu sekarang kita naik pesawat, pesawatnya menerobos awan, loh kok awannya ada di bawah pesawat? Di mana Tuhan itu? Tinggi itu maksudnya bukan arah, tapi batas mata keterbatasan kita. Itulah yang disebut surga. Surga itu bukan di sana atau di sini. Kenapa kalau begitu Tuhan Yesus kok naik ke surga digambarkan naik ke atas? Ini secara usil ditanyakan oleh Maurits Bucaille. Tuhannya orang Kristen terikat dengan ruang. Karena apa? Ketika Yesus naik ke atas, ke surga digambarkan Yesus mumbul ke atas. Ya kan? Terus saya jawab, untuk menggambarkan pergi ke surga yang paling tepat apa? Coba adegan kalau arah, Anda batasi dengan arah atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Pertama saya katakan, maka berangkatlah Yesus ke surga menuju ke sebelah barat naik perahu, apa seperti itu? Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah selatan. Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah timur. Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah utara. Enggak cocok semua. Maka pergilah Yesus ambles bumi seperti Raden Ontorjo, juga tidak cocok. Satu-satunya yang dilihat para murid secara fisik, Yesus naik ke atas. Jadi gambaran ini gambaran keterbatasan mata para murid, bukan gambaran tentang hakikat bagaimana surga itu sebenarnya. Gitu loh cara berpikirnya. Kalau Anda mengatakan misalnya, bagaimana kita bisa menggambarkan Tuhan yang metafisik dan yang fisik? Kalau metafisik, Pak Bambang, sudah sampai mana? Sudah sampai Porong, ini macet saya. Berapa jam lagi akan tiba di Royal Plaza? Oh ya mungkin setengah jam lagi. Dihitung 1 menit, 2 menit. Apa ini berlaku untuk Tuhan? Bapa kami yang ada di surga, benarkah engkau sekarang masih di surga, sedang audiens oleh malaikat-malaikatmu yang kudus? Ataukah sesuai dengan firman-Mu, engkau berada di bait Allah yang kudus di Yerusalem? Lihatlah Bapa, kami sudah kumpul di Royal Plaza ini 200 orang, lebih daripada syarat minimum kehadiran-Mu. 2-3 orang berkumpul aku hadir. Berapa jam lagi engkau akan datang ke Royal Plaza? Dijemput di mana Tuhan? Ini kan orang yang mencelek otaknya yang bertanya seperti ini. Benar apa tidak? Inilah metafisika. Jadi kalau saksi Yehova menanyakan, Pak, firman itu bersama-sama dengan Allah diumpamakan. Kalau Matius bersama-sama dengan Yohanes, apakah Yohanes adalah Matius? Bukan. Nah sekarang saya mau tanya, firman bersama-sama dengan Allah, bandingkan dengan Matius bersama-sama dengan Yohanes. Yohanes bukan Matius. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah, kalau jawabannya orang yang tidak pinter, mestinya ya bukan Allah sama dengan Matius, bukan Yohanes. Ya itu kan ndasmu. Yohanes dengan Matius bersama-sama tidak mungkin. Yohanes adalah Matius karena apa? Ndasnya Matius, ndasnya Yohanes, ndasnya sampean. Itu kan terpisah satu sama lain. Lah kalau Tuhan, masa Tuhan waktu kami berdoa kiranya Allah
menghadapkan wajahnya kepadamu. Maaf ya Tuhan, karena waktu itu engkau sedang menghadap ke Betani, maka GBI di sini tidak kebagian. Itu orang yang otaknya kurang waras, saudara-saudara. Bagaimana cara menggambarkan Tuhan? Nah, saudara-saudara, sekarang saya lihat, itu yang digambarkan dalam kata persona atau kata hipostasis. Kemudian hari, nanti bulan depan saya jelaskan kata-kata dat, kata-kata sifat, kata-kata ausia, hipostasis, person, konoma, uknum, saya jelaskan supaya tidak mudah dikatakan Tuhanmu satu apa tiga? Satu Pak, Allah kita esa. Tetapi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagaimana engkau menjawab itu? Ya Pak, memang satu Tuhan itu, tapi oknumnya ada tiga. Oknum Allah Bapa, oknum Allah Anak, oknum Allah Roh Kudus. Terus yang mendengar ini sering saya ilustrasikan di khotbah-khotbah saya. Pada saat yang bersamaan, dia membaca Jawa Pos. Roy Martin bersama dua oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Oknumnya Roy Martin kan nggak sama dengan oknumnya Bapak. Karena apa? Sigmund Freud ketika menteorikan psikoanalisisnya itu, oknum itu adalah pusat kesadaran secara psikologis yang terpisah dengan pusat kesadaran yang lain. Maka ketika saya dituduh, Pak Bambang itu tidak percaya dengan Trinitas. Sebetulnya saya itu ya pegel, saudara-saudara. Bisa ngel-ngel gitu. Itu enggak terlalu jadi rujukan. Kan yang paling jadi rujukan itu kan pendeta-pendeta mimbar itu kan. Karena belajarnya gampang, modalnya tidak banyak. Alkitab dengan indeks. Kalau modal saya kan banyak. Harus beli buku, literatur sama yang enggak ada di Indonesia kan. Tapi ya itulah dunia. Memang karena 90% tidak mikir, yang mikir hanya 10%. Kan gitu kan? Ya saya sadar, itu pilihan. Tapi mbok ya kalau nggak tahu jangan macam-macam. Dia tidak percaya dengan Tritunggal, makanya tidak pernah menggunakan kata oknum. Yondasmu itu kalau saya ngomong oknum di pesantrennya ditolak saya. Bukan karena ditolak ini saja saya tidak mau menggunakan kata itu. Kata itu sudah berubah. Anda tidak bisa membaca perubahannya. Pertama itu. Kedua, Bapak gereja sendiri ketika menggunakan kata itu, maksudnya tidak sama dengan maksudmu. Itu loh. Maka orang hanya menghafalkan kata una substantia tres persona. Satu ousia dari tiga person, tiga oknum. Terusannya nggak dibaca. Bagaimana terusannya? Diskresi non separati. Dia dibedakan tapi tidak dipisahkan. Jadi Tritunggal itu tidak pernah dipisahkan satu sama lain. Lah kenapa kamu memisahkan? Terbukti Pak di Injil jelas. Injil mana? Waktu dibaptis. Nah ini kan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di atasnya. Suara Allah dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Betul itu Tritunggal. Tapi itu Tritunggal ekonomia, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal ontologis. Tritunggal dalam zat Allah. Karena apa? Yesus yang ada di situ memang cerminan dari firman yang menjadi manusia yang sedang menyelesaikan pekerjaannya dengan dibaptis. Betul. Tetapi wujud inkarnasi firman itu tidak satu dengan Allah. Yang satu dengan Allah, firman Allah yang adalah Allah, itu satu dengan Allah. Ketika firman menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia dan terpisah dari Allah. Makanya dia berdoa, Eli, Eli lama sabachthani. Makanya dia berdoa, Bapakku lebih besar daripada aku. Untuk waktu yang singkat ketika dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari malaikat. Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak sama dengan burung merpati, sekalipun dikatakan Roh Kudus berbentuk burung merpati. Itu wujud teofani, teofani penampakan ilahi. Bukan berarti setiap ada merpati Anda langsung bawa itu kita nembak Roh Kudus, kita nembak Roh Kudus. Kan nggak bisa begitu, karena itu bukan Roh Kudus dalam hakikatnya, tapi perwujudan teofani Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak hanya bentuk burung merpati perwujudannya, dalam bentuk lidah-lidah api. Aneh ya gereja Pentakosta, khususnya GPDI. Lambangnya Alkitab, di atasnya ada api. Kok nggak terbakar Alkitabnya? Sakti sekali Alkitabnya. Kan bukan itu maksudnya kalau Anda terima harafiah. Itu api Roh Kudus, Pak. Jadi bakarnya bakar jiwa, bakar semangat,
bakar hidup kita, bukan bakar kertas Pak, Roh Kudus itu. Jadi itu Tritunggal dalam penampakan ilahi, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal dalam hakikat Allah gitu loh. Maka ketika orang mengatakan, loh Yesus itu Tuhan, ya. Tapi kenapa dia mati? Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, seperti Quran rusak. Bukan firman Allah itu rusak, yang rusak adalah kertasnya gitu loh. Jadi kalau gitu Anda kuasai tuntas saudara-saudara. Tidak ada itu yang bisa mengumbang-ambingkan kita, tidak ada. Karena itu memang ajaran Bapak Gereja, bukan ajarannya orang per orang. Nah, semua deskripsi selanjutnya dari teks ini Anda bisa lihat. Misalnya dalam ilmu kalam Islam dikatakan Allah itu kidam, terdahulu. Apa perbedaannya kekal yang dikekalkan dengan kekal yang tak berpermulaan? Nah, sekarang pertanyaannya, surga itu kekal apa tidak? Kekal kan? Apa artinya kekal? Tidak berkesudahan. Tapi surga diawali oleh waktu apa tidak? Diawali oleh waktu. Tuhan menciptakan surga diawali oleh waktu. Bidadari surga, ini pandangan Islam ini. Kekal apa tidak? Kekal karena diciptakan untuk seterusnya, keperawanannya abadi. Diciptakan untuk seterusnya, untuk ahli-ahli surga yang beriman, termasuk Amrosi, disebut oleh bidadari surga itu. Gitu? Tapi kalau teks-teks ini nggak bisa dipahami secara harafiah, banyak ulama Islam yang menolak, bukan seperti itu gambarannya. Tapi kan ada aliran Islam yang harafiah seperti itu kan. Misalnya, bidadari surga diciptakan, ini bukan saya bicara Alkitab, ini contoh Quran ya. Diciptakan, tetapi untuk kekekalan, berarti dia tidak mati. Tetapi diawali oleh waktu. Nah sekarang, roh diciptakan apa tidak? Diciptakan, tapi kekal apa tidak? Kekal, dia kekal tapi diciptakan. Inilah artinya diawali oleh waktu, tapi tidak terbatas. Karena apa? Dia makhluk roh. Roh-roh itu loh, termasuk setan, malaikat itu kan makhluk roh. Tapi kalau Yesus Kristus bukan makhluk roh. Kenapa? Karena firman Allah. Firman Allah itu kekal apa tidak? Kekal. Seperti surga kekal, seperti singgasana Allah kekal, seperti akhirat kekal, seperti surga kekal. Tapi surga, akhirat, singgasana ilahi diawali oleh waktu. Pertanyaannya, apakah firman diawali oleh waktu? Tidak. Karena apa? Firman yang menciptakan waktu, firman yang menciptakan keberadaan. Maka wa yomer Elohim yehiur wa yehiur, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi firman tidak mungkin diciptakan. Maka firman itu azali, tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu. Sifat ini hanya ada pada sifat Allah, diakalkan oleh Tuhan. Tetapi firman kekal itu sendiri. Karena apa? Dia tidak diawali oleh waktu. Terus kemudian semua teks ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, yang esa, amin. 1 Timotius 1 ayat 17. Berarti seluruh pengakuan yang disebutkan dalam ilmu kalam Islam sama diakui oleh iman Kristen. Tuhan itu roh, Allah itu esa, kekal, tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Loh, kok kita lihat Yesus Pak? Yang dilihat itu wujud penjelmaan Sang Firman. Firman itu Allah, sebagai firman dia adalah Allah. Tapi kemanusiaan Yesus bisa mati. Makanya dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Allah itu roh, artinya apa? Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah itu terdahulu dan terkemudian, tidak ada yang menyerupai dia. Ani rison wa ani akhiron umi bal'ati ain Elohim. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarkanlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan seterusnya. Artinya Tuhan tidak serupa dengan ciptaannya, mukolafatulil khawadis. Ingatlah dari hal-hal yang dahulu dan sejak kekekalan, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Bukankah ini persis sama dengan dalil walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun, sesuatu pun yang menyerupai Allah.
Nah sekarang wujud jelas. Kalau di dalam Islam hanya dijelaskan wujud Allah, berbeda dengan wujud ciptaannya. Mukhalafatul lil khawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, gitu kan. Tapi apa hubungan wujud itu dengan yang menyebabkan Allah mencipta? Apa hubungannya wujud itu dengan yang menyebabkan Allah memberi hidup atau Allah sumber hidup? Itulah yang dijelaskan dalam Trinitas. Bukan. Kan kodrat kuasa itu adalah merupakan output. Dia akibat. Jadi penciptaan itu adalah akibat, bukan karena sebutan Bapa itu. Bapa itu artinya sang wujud yang esa. Dan Bapa itu bukan zat. Bapa itu wujud. Maka dikatakan ousia, una, substansia atau mia. Ousia, satu hakikat, yaitu hakikat kealahan. Yang dideskripsikan dalam tes hipostasis, 3 hipostasis. Apa? Hipostasis sebagai wujud. Oknum, asal bukan oknum secara psikologis seperti Roy Martin tadi, tapi oknum dalam pengertian metafisik tadi ya. Persona Bapa adalah persona yang menuju kepada wujud ilahi. Putra menuju kepada sebutan bagi Allah yang mengandung sifat-sifat yang tidak hanya berkata-kata. Jadi mari kita lihat sekarang kenapa kata Allah itu dikenal segala sesuatu lewat firman-Nya. Kita akan melihat pada halaman keempat. Halaman keempat ya. Halaman 3. Ini minta maaf kalau saya harus katakan bahwa halaman 2 dulu. Memra atau logos ya. Ini memang agak sulit baca, agak sabar, makanya saya juga sampai berdiri supaya kalau saya ngomong dengan ekspresi Anda bisa nyantol. Tapi kalau saya ngomong dingin kan Anda ngantuk kan. Nah ini memang karena ngomong sulit itu memang ekstra energi ya. Memra, logos, kalimah. Coba. Memra, kalau kita bandingkan dengan ilmu kalam Islam, logos atau memra tidak hanya berarti kata-kata. Jadi firman itu bukan sekedar berfirman artinya, tapi lebih daripada kata-kata. Coba kita lihat. Atau firman verbal ilahi yang mencipta, tetapi juga mengandung kekuasaan, kehendak, pengetahuan, dan perkataan. Jadi lengkap. Seperti dibuktikan oleh Thomas Soknesi. Ada kesejajaran penggunaan logos, memra, dan kalimah dalam Al-Quran yang juga diterapkan bagi Isa Al-Masih. Sekarang kita melihat logos dipakai di mana kata ini. Banyak orang menuduh logos itu diambil dari filsafat Helenisme. Maka prolog Injil Yohanes itu merupakan sebuah himne neoplatonis. Dari ajaran neoplatonisme itu salah besar. Karena kata logos asalnya bukan dari filsafat Yunani, tapi asalnya dari Septuaginta. Misalnya saya tunjukkan terjemahan dari Mazmur 33 ayat 6. Bidafar Yahweh samayim naasu uberwah piu kalsefam. Dengan dafar Tuhan, dengan firman Tuhan, semayim naasu, langit telah diciptakan, dan dengan roh dari mulutnya, nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Kata bidafar Adonai diterjemahkan to logo to kurio, dengan firman kurios, dengan logosnya kurios, langit telah diciptakan, dan seterusnya. Kemudian koh amar Adonai Elohim ha asmot ha elehine ani meni wakim ruah fihitem. Beginilah dafar logos Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Yeskiel 37 ayat 4-5. Jadi dafar atau logos dalam kedua ayat di atas digambarkan sebagai sabda Allah yang berkuasa menciptakan, ingat berkuasa, kodrat, menciptakan, membangkitkan sesuatu yang sudah mati, sama seperti diekspresikan oleh kata logos atau kalimah dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan pada halaman 4 ya.
Logos atau dafar sama dengan firman kreatif, firman yang mencipta, yang menyatakan kehendaknya dan ilmunya. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah ada terang, maka terang itu ada. Kata firman di sini adalah emer, dixit quae Deus dalam bahasa Latin, Vulgata. Di sini digunakan emer, emer ini paralel dengan bahasa Aram memra dan paralel dengan bahasa Arab ammar. Maka telah ditegakkan langit bi amrihi, dengan amarnya. Amar, emer, memra dalam bahasa Aramaik. Jadi firman ini atau logos ini bukan sekedar bentuk suara yang terdengar, namun dalam bentuk pikiran atau kehendak yang bukan hanya didorong oleh pertimbangan terhadap sesuatu, melainkan refleksi dari esensi keseesaan dalam hipostasis ilahi atau persona ilahi. Memra atau logos berdiam kekal dalam Bapa, wujud yang esa, dipahami dan diekspresikan sebagai suatu kesatuan dari kehendak dan pikiran, sehingga untuk konteks Allah yang berbicara, konotasinya kuasanya, kodrat, kehendaknya, irodat, ilmu, dan kalam firmannya. Jadi logos dalam iman Kristen tidak hanya berarti berfirman atau berkata-kata secara verbal, melainkan mencakup sifat kodrat, irodat, ilmu, dan kalam. Perhatikan bagan ini. Wujud ini adalah Bapa. Logos, kalimah, memra, firman ini adalah putra. Yang hitam ini Roh Kudus, Ruah HaKodes, Ruha de Khutsa, dan seterusnya, Holy Spirit, dan seterusnya. Jangan mengkritik saya, Pak Bambang, ini kok gambarnya Bapak dan anak kok lebih kecil dari Bapak. Apakah ini subordinasi? Ini karena keterbatasan gambar animasi saja. Ini wujud, tetapi ini bukan soal kecil-kecilan jumlah. Kenapa Anda kok selalu mengatakan Bapak sama besar dengan putra, sama besar dengan Roh Kudus? Karena pikiranmu ada 3, makanya ada perbandingan. Coba sekarang bayangkan Tuhan itu satu, maka Anda tidak mungkin membandingkan firmannya dengan yang punya firman, rohnya dan yang punya roh. Anda tidak akan bertanya kepada saya, Pak Bambang, terus terang saja Pak, lebih besar mana antara pikiran Anda dan roh Anda dan Anda? Wih, badukmu semelenget takon itu. Karena pikiranmu saya menggayangkan saya 3. Tuhan itu satu, tidak usah dibandingkan. Itu bukunya Wesley Brill, Dasar yang Teguh, itu buku yang tidak salah tapi boros itu. Boros karena apa? Bapa satu bab, putra satu bab, Roh Kudus satu bab. Karena akibat orang barat berpikir secara analitis, secara ilmu, fisika dan matematika. Maka Anda membayangkan Tuhan dengan bedanya Bapa dan Roh Kudus. Jeruk keprok, jeruk nipis, jeruk Bali, lha Tuhan kok padakne karo jeruk, Mas? Ya ndak bisa. Metafisika, sekali lagi metafisika. Jangan membayangkan Tuhan dengan bakpao, tapi bandingkan kepintaran membuat bakpao. Karena kepintaran ilmu itu kan nggak bisa dijumlah. Saya punya ilmu bakpao, saya ajarkan pada 100 orang. Dulunya ndak pinter bikin bakpao, sekarang 100 orang setelah saya ajar pinter bikin bakpao. Apakah ilmu bakpao saya berkurang 100? Tidak. Kenapa? Karena ilmunya bakpao nggak bisa dijumlah. Ilmu fisika, teologi, semua ilmu, kecerdasan, kerinduan, cinta kasih, keadilan nggak bisa ditakar dengan timbangan. Tetapi kalau 2-3 bakpao diambil 1 bakpao, tinggal 2 bakpao. Makanya Anda ditanya, ketika putra meninggal di dunia selama 3 hari dalam kuburan di surga tinggal berapa? Itu kan karena Anda membayangkan 3, kacau sendiri. Jangan dijawab, itu orang yang tidak diselamatkan. Kita orang yang ditentukan untuk selamat. Makanya syukuri keselamatanmu, jangan mendengarkan ke kanan dan ke kiri, tutuplah telingamu. Apa ya seperti itu iman Kristen itu? Rasanya kok nggak kayak gitu iman Kristen itu. Tapi ujilah, ya kan? Nah kemudian dalam logos ini, dalam firman ini, dalam sabda ini mengandung apa saja? Dalam logos kalimatullah atau memra dalam ajaran Trinitas sudah mengandung sifat kudrat, irodat, ilmu, kalam. Ini semua sifat dari memra. Memra itu putusan ilahi, memra itu kuasa ilahi, memra itu adalah kehendak ilahi, memra itu adalah ilmu ilahi,
Mimra itu adalah Allah yang berkata-kata dengan firman-Nya. Jadi pengertian logos pada mulanya adalah firman. Itu bukan sekedar kata-kata, tetapi lebih daripada itu. Sabdo Pandito Ratu, ini contohnya Jawa aja sekarang. Sabdo Pandito Ratu, raja berkuasa menitahkan. Artinya dia berkuasa karena titahnya dipahami. Seorang raja mengatakan, hai kamu berangkat perang, semua maju perang, karena dalam dirinya ada kuasa. Ketika dia mengatakan majulah perang, dia ada kehendak untuk menyuruh orang-orangnya untuk maju perang, ya kan? Apa dia hanya kurang pertimbangan menyuruh perang? Dia ada pertimbangan karena dia panglima perang, disuruh perang. Terus kemudian ketika mewujudkan kehendaknya, mewujudkan kodratnya, mewujudkan ilmunya, dia berkata-kata, hai panglima, majulah ke medan laga. Jadi di dalam diri Tuhan yang disebut sabda, itu tidak hanya kata-kata semata, tapi ada kodrat, irodat, ilmu, ada semua di sana. Kemudian di dalam Roh Kudus. Sekarang di sini kan kalau dalam ilmu kalam Islam, hayat, Allah itu maha hidup. Sama, Allah itu maha mendengar. Basar, Allah itu maha melihat. Ini kalau ilmu Jawa, hanya A, I, U. Tahu artinya A, I, U? Aku iki urip. Nah ini dulu saya pernah diajar sama mbah saya, Mbah Sugeng, itu bukan mbah saya asli. Dulu saya tuh pernah tidak mau sholat lama sekali, setahun saya berguru sama orang ahli kebatinan namanya Mbah Sugeng. Saya tanya, Mbah, Gusti Allah itu maha hidup hayat, Gusti Allah itu maha melihat, maha mendengar, sama, basar. Terus katanya Mbah Sugeng, kuwi bungono kuwi bocah cilik ya ngerti le katanya. Kowe urip, nggih Mbah, saya hidup. Kowe urip mergane kowe duwe apa? Punya roh. Lah iya. Kalau kamu sudah mengatakan roh itu termasuk kowe iki iso ndelok. Kamu punya roh itu menyebabkan kamu mendengar. Kamu punya roh menyebabkan seluruh kehidupan memancar dari roh. Jadi nggak usah diteorikan maha hidup. Roh itu kan urip. Aku iki urip. A, I, U. Alif fathah A, alif kasroi, alif dhama'u. Katanya Mbah Sugeng, aku iki urip katanya. Itu artinya apa? Kalau dikatakan roh, ya sudah mengandung. Dia melihat, dia mendengar, sudah mengandung itu. Dia hidup. Orang kan hidup dari rohnya. Dengan cukup mengatakan roh manusia, berarti roh manusia itu bisa mendengar. Roh manusia bisa melihat otomatis. Roh manusia itu hidup. Begitu juga di dalam Roh Kudus itu sudah mengandung sifat hayat, sifat sama, sifat basar. Selesai kan? Jadi bukan Bapa itu kodrat kuasa mencipta, Putra kodrat kuasa berfirman. Masa hanya berfirman? Firman itu kan hanya wujud verbal dari ucapan. Maka saya tidak setuju dengan Profesor Olap Suman, sekalipun beliau guru saya. Beliau mengatakan begini, kata-kata yang tepat untuk diterjemahkan enarki en holokos, pada mulanya ada logos, itu bukan kalimah tetapi kalam katanya. Nah saya nggak setuju karena kalam itu hanya kata-kata verbal. Kalama yukalimu itu hanya kata-kata verbal, berkata, tapi kalimah itu lebih daripada sekedar kata-kata. Kita buktikan baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Kita melihat sekarang misalnya, apa artinya mimra sehingga dia mengandung kehendak atau kodrat, mengandung pikiran, ya, mengandung ilmu, mengandung firman atau kata-kata. Karena apa? Alkitab mengatakan sejauh Allah menyatakan diri yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dia selalu menggunakan kata mimra di dalam targum. Jadi satu contoh misalnya, Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, wa yismau et kol Yahweh Elohim, yang berjalan-jalan pada taman itu pada hari sejuk. Bagaimana Tuhan yang roh kok berjalan-jalan pada hari sejuk? Ini kan problemnya mirip sekali dengan yadallah fauqa aidihim. Kemudian diterjemahkan kekuasaan Allah maha menolong mereka. Tuhan yang adalah roh, tidak kelihatan, tidak seorang pun bisa melihat Allah, kok digambarkan berjalan-jalan pada hari sejuk. Maka di dalam targum bahasa Aram diterjemahkan ketika mereka mendengar bunyi langkah mimra Tuhan Allah.
Jadi sejauh Allah yang tidak kelihatan memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Musa, maka dia disebut dengan Mimra. Firman, maka datanglah Tuhan kepada Laban dalam mimpi. Bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan dibayangkan oleh Laban? Maka dikatakan Mimra min khedem Allaha, firman yang bersama-sama dengan Allah datang luat Laban kepada Abraham, kepada Laban. Maka jelas bahwa ungkapan firman itu bersama-sama Allah mengingatkan pada idiom targum Mimra min khedem Allaha, firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah eksplisitasi dari pernyataan sepanjang ayat-ayat Alkitab sebagaimana terbukti dari terjemahan targum bahwa Allah, ketika Allah menyatakan diri sebagai manusia, di situ kata Elohim diterjemahkan dengan Mimra de Allah, firman Allah. Berarti firman Allah adalah Allah, di pihak lain firman Allah bersama-sama dengan Allah. Yang terakhir kita lihat bagaimana kesejajaran itu pada halaman 5. Mimra min khedem Allaha kei ho logos, bukan ho tu ho, logos and prostonteon. Mimra de Allaha kei theos and ho logos. Jadi jelas bahwa Yohanes 1 ayat 1 bukan himne kafir neoplatonis, tapi asalnya dari targum. Nah sekarang kita lihat kesejajaran konsep mimra dan kalimah. Kalau kata kalam dalam Quran hanya bersifat kata-kata verbal, maka kata kalimah sebanding dengan kata mimra. Misalnya, bahkan adakah bagi mereka sekutu-sekutu Tuhan yang mensyariatkan agama bagi mereka sesuatu yang tidak diizinkan Allah? Jika bukan karena kalimah yang telah ditetapkan, maka dihukumlah di antara mereka. Jika bukan karena kalimah, di sini diterjemahkan kadang-kadang ketetapan, perintah, ketentuan. Berarti kata kalimah tidak hanya berarti kata-kata verbal, tapi ketentuan itu mengandung kekuasaan Tuhan. Lalu misalnya, tidakkah manusia itu melainkan suatu umat kemudian mereka berselisih? Kalau bukan karena kalimah Tuhanmu yang telah ditetapkan, maka putusan itu akan diberikan di antara mereka. Di sini dikatakan bahwa kalau bukan kalimatun sabakat min rabbika, ini mirip dengan kata-kata misalnya, sungguh Tuhan yang mengucapkan kipi Adonai diber. Dalam targum Yonatan diterjemahkan, begitu dinyatakan oleh Mimra Tuhan. Yesaya 1 ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan telah mengucapkan, sungguh Mimra Tuhan telah mengucapkan. Jadi Mimra atau anak Allah atau firman Allah bukan hanya kata-kata Allah secara verbal, tetapi juga kodrat Allah, irodat Allah, ilmu Allah, dan kalam Allah. Sementara Roh Kudus tidak hanya berarti dia hidup, tetapi juga seluruh yang berkaitan dengan hidup. Berarti apa? Di situ ada hayat, ada hidup, ada basar, ada maha melihat, ada sama maha mendengar, dan seterusnya. Karena tidak terbatas hanya 20. Begitu juga apabila kita memahami dalam konteks yang seperti ini, maka kita akan lebih jelas memahami perbandingan iman Kristen dengan ilmu kalam Islam untuk saling bisa memahami. Sekali lagi, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah adalah terjemahan yang paling tepat dari kata logos, kalimah, bukan kalam seperti yang diusulkan oleh Profesor Olaf Suman. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih.